Hai Sobat Itikam, berjumpa lagi. Hari ini berjumpanya bukan hanya sama Pak Ramli, karena saya hari ini akan menggantikan tugasnya Pak Ramli. Kenalkan, nama saya Ulfa Hairil Lutfiani, teman-teman bisa panggil saya Ulfa. Kali ini saya bajak podcastnya Pak Ramli, ya, karena Pak Ramli akan jadi narasumber. Selamat pagi Pak Ramli. Selamat pagi Bu Ulfa, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Kenapa jadi Pak Ramli yang nanya sama saya? Ya. Kembali ya. Oke, hari ini kita akan coba ngulik-ngulik ya apa yang sedang hype ya, teknologi yang sedang hype saat ini, dan terutama di dunia pendidikan gitu ya. Dan sekarang banyak banget nih teman-teman semua mungkin sudah tahu gitu ya, terkait dengan block programming yang diajarkan untuk anak-anak usia dini nih Pak. Oh iya. Ya. Oke. Gimana Pak? Udah siap nih kita diskusi hari ini? Boleh lah, kita tektokan saja lah. Kita Bukan tektokan tiktokan aja, ya, tapi iya. tektokan ya. Oke, jadi kita sahabat-sahabat begini-begini, Itikam ya. Pak. Tidak begini-begini kita. Oke Pak. Kita mulai ya teman-teman semua. Bagi yang penasaran kira-kira apa sih Pak block programming itu ya? Karena saya juga masih ngebayang-bayangin apa sih block programming. Apa sih bedanya sama programming biasa gitu? Iya. Nah, Silakan, itu Pak. Jadi belajar pemrograman itu kan saat ini gitu kan banyak sekali sudah dimulai dari usia dini kan. Usia dini harus belajar pemrograman. Kenapa belajar pemrograman? Bukan pemrograman, lebih tepatnya sih belajar logikanya, berpikir secara logisnya itu yang diharapkan gitu. Nah, kalau terkait dengan block programming itu sebenarnya kan pemrograman yang menggunakan blok atau secara visual, pemrograman visual. Jadi terlihat jelas gitu ya, terlihat jelas. Bedanya dengan pemrograman tradisional mungkin ya, tradisional atau yang biasa dilakukan seperti itu. Kalau pemrograman tradisional seperti itu biasanya menggunakan kode, menggunakan bahasa pemrograman seperti itu. Jadi sangat beda. Yang satu lebih menarik ya, hanya dengan menggunakan drag and drop saja gitu kan. Nah, sedangkan yang satu pemrogramannya harus mengetik gitu ya. Nah, harus mengetik. Tapi saat ini teknologi di pemrograman sudah sangat canggih lagi. Ya, sampai-sampai untuk bikin aplikasi itu kita tidak perlu melakukan pemrograman yang full. Ya, ada yang namanya less programming, tapi mungkin itu kita bahas lain kali lah. Oke. Kita untuk adik-adik sahabat Itikam yang ingin tahu lebih lanjut terkait dengan block programming itu seperti apa, itu aja dulu ya. Oke, mantap nih. Pembukaan yang cukup menarik ya teman-teman semua. Jadi sebetulnya Pak, kalau untuk anak usia dini ini, bagaimana cara mengarahkan mereka supaya mengerti tentang konsep dari programmingnya sendiri? Karena kata Bapak tadi kan block programming itu tinggal drag and drop saja gitu ya. Betul. Nah, lalu bagaimana cara terutama nih mungkin ada Bapak Ibu yang kebetulan ingin menjadi pengajar ya, punya basic programming, lalu kemudian ingin beralih ya buka usaha apa mungkin ya, pelatihan robotics untuk anak-anak atau apa ya, private gitu ya. Mungkin gimana sih Pak caranya gitu? Oke. Jadi kalau lihat kondisi saat ini kan anak-anak seneng main games, banyak terinteraksi dengan gadget, banyak menggunakan aplikasi gitu kan. Nah, kita dorong anak-anak itu supaya lebih kreatif gitu kan ya, terutama anak-anak di usia dini bisa memanfaatkan waktunya untuk mengenal terkait dengan gadget. Mereka bisa membuat sesuatu karya yang mungkin sederhana tapi membuat mereka lebih tertarik. Jadi waktunya itu diusahakan tidak terporsir banyak dengan mereka memanfaatkan permainan games, itu boleh, tapi lebih pada ke produktif untuk menggunakan block programming. Nah, gini, caranya bagaimana untuk melakukan pemrograman block itu. Jadi sahabat-sahabat Itikam, saat ini sudah banyak sekali tools yang bisa digunakan untuk membuat ya aplikasi ataupun permainan ataupun permainan aplikasi terus yang sejenisnya yang bisa digunakan gitu kan, dan itu gratis. Wow, gratis, menarik. Oke. Ya. Dan gratisnya itu apa ada persyaratan khusus atau bagaimana gitu Pak?
Tidak ya. Jadi tidak butuh skill programming ya Pak ya untuk mulai belajar block programming. Tidak, justru block programming ini mengajarkan supaya si calon programmernya itu gitu kan, si anak itu bisa berpikir secara logika gitu kan, mengajarkan programming. Nanti pada usia tertentu mungkin dia akan beralih ke pemrograman tradisional, tapi dengan logika berpikir yang ada pada visualisasi gitu kan, itu mungkin bisa mendorong si anak tersebut lebih terpacu kreativitasnya di situ. Itu. Oke, wah, menarik nih. Kira-kira nih Pak, di ITCamp nanti bakal ada nggak sih topik tentang block programming? Ya, harusnya kita adakan. Oke, harusnya ya Harusnya teman-teman semua ya. Berarti nanti itu jangan segmennya lupa. untuk itu Bu, Pak, untuk teman-teman atau adik-adik yang atau bukan adik-adik saja sih, tapi untuk yang di luar di bidang IT yang mau mengenal programming mungkin bisa lebih baik dimulai dari visual programming gitu. Di situ. Jadi nanti ternyata cara membuat program itu seperti ini loh. Wow, ya. menarik. Kemudian caranya kalau misalnya berpikir secara logika menjalankan satu karakter berjalan ke depan itu harus pakai tool ini, tool itu, kan lebih mudah gitu kan. Jadi tidak berpikir secara coding. Walaupun memang belajar pemrograman itu, jadi belajar bahasa pemrograman, berarti kan belajar bahasa pemrograman itu mempelajari ya aturan sintaks dari suatu bahasa gitu. Oke, menarik banget ya teman-teman semua. Buat teman-teman semua yang udah penasaran banget gitu ya tentang block programming, boleh nanti di bawah ini daftar ke ITCamp ya teman-teman ya. Nanti insya Allah kita akan menyiapkan platform pembelajaran tentang block programming, betul ya Pak ya? Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kira-kira kalau misalkan tadi kita membahas tentang block programming untuk anak usia dini, tapi kalau misalkan ada orang dewasa gitu yang ingin belajar block programming, biasanya aplikasinya kemana sih Pak? Maksudnya bisa digunakan atau diimplementasikan untuk apa gitu? Banyak ya. Jadi implementasi untuk block programming yang visual ini memang kita tidak bisa membuat aplikasi yang kompleks gitu kan, karena ada keterbatasan dari aplikasinya itu sendiri. Tapi untuk bikin permainan sederhana, bikin misalnya tutorial ataupun bahan ajar dengan menggunakan permainan games itu bisa, aplikasi-aplikasi sederhana, aplikasi mobile gitu kan yang diinstal di HP seperti itu bisa. Jadi aplikasi-aplikasi yang tidak terlalu kompleks selagi fitur dan fungsi daripada block programmingnya itu ya toolsnya itu ada, itu bisa kita buat gitu. Oke. Lalu kemudian bisa nggak sih kalau block programming itu diintegrasikan dengan traditional programming? Kira-kira Pak? Bisa, biasanya dilakukan translasi ya dari visual programming ke bahasa yang akan dibuat gitu. Itu bisa sekali gitu. Jadi kalau untuk misalkan menambah powerful daripada aplikasinya gitu, itu juga bisa. Oke, I see. Lalu kalau misalkan kita mencoba untuk membandingkan antara block programming dengan traditional programming, Pak, kira-kira apa sih keuntungan dan kelemahan dari block programming sendiri? Ya. Mungkin teman-teman penasaran ini sama. Jadi kalau visual programming itu tidak se-fleksibel dengan traditional programming ya. Kalau traditional programming kan kita bisa bikin function, bikin apapun itu ya sesuai dengan keinginan kita. Bikin library atau memanfaatkan library yang ada. Sementara di visual programming itu ya terbatas pada fitur dan tool atau fungsi yang sudah tersedia di situ. Kecuali kalau misalnya mau bergabung sebagai pengembang, mengembangkan fitur-fitur baru gitu kan di visual programming itu. Seperti itu sih ya terkait dengan keuntungannya. Tapi keuntungan kerugiannya ya kalau mempelajari itu. Tetapi dari sisi keuntungannya ini di visual programming ini kita lebih bisa menyajikan secara sederhana gitu kan, pemrograman itu tidak sulit gitu. Bahwa belajar pemrograman itu tidak sulit, belajar pemrograman itu tidak ngoding gitu. Oh, ini menarik banget ya. Iya. Apalagi kalau misalkan mungkin ada di luar sana yang udah terlanjur ngambil jurusan bukan jurusan informatika atau computer science, tapi baru tertarik. Nah, ini salah satunya bisa mencoba memulainya dengan belajar block programming. Iya, bisa seperti itu ya. Bisa untuk melatih logika, untuk melatih cara kerja dari suatu aplikasi, bikin aplikasi, itu kita bisa pakai itu gitu.
Oke, Oke, mantap. jadi jangan berputus asa kalau masih ada keinginan ya, keinginan untuk belajar di IT pemrograman dicoba lah, bisa dicoba. Ayo cepat-cepat teman-teman ya, jangan lupa nanti daftar di ITCamp karena kita banyak banget kelas ya, bukan hanya blok programming, karena nanti ada berbagai macam programming yang bisa teman-teman juga pelajari, dan juga bukan terbatas di programming aja ya Pak ya, karena topik yang kita akan berikan di ITCamp itu banyak sekali, jadi teman-teman bisa memilihnya. Oke, kita kembali lagi ke topiknya Pak. Kira-kira nih, kalau untuk mahasiswa, bisa nggak sih blok programming ini dijadikan basis untuk topik tugas akhir kira-kira Pak? Oke, untuk Atau mahasiswa. kompleksitasnya itu mungkin apakah mumpuni untuk dijadikan sebuah topik tugas akhir atau bagaimana? Oke, bisa saja sebenarnya. Sudah banyak ya aplikasi-aplikasi yang blok programming khusus untuk misalnya di program di IoT gitu kan. Itu betul. juga pakai visual lebih mudah. Kemudian di aplikasi, web aplikasi atau kemudian di mobile aplikasi juga ada, bisa saja gitu kan. Jadi nanti yang perlu diperhatikan itu aplikasi yang dibikin itu kan hanya dari sisi visualnya saja. Tetapi kalau mahasiswa di tugas akhir kan yang diuji tidak hanya itunya saja Ya, kan. betul. Ada kedalaman materi dan lain sebagainya. Mungkin itu salah satu tools yang output ya untuk menampilkan data dan lain sebagainya dipermudah dengan dalam bentuk mobile apps atau web apps gitu, web aplikasi, bisa saja sih. Oke, tadi kita udah bahas ya Pak. Kita bahas tentang penggunaan blok programming untuk anak usia dini, lalu kemudian untuk dewasa. Nah sekarang mungkin teman-teman kita ini ada mahasiswa tugas akhir nih Pak. Nah kira-kira nih bisa nggak sih topik dari blok programming ini dijadikan topik untuk tugas akhir? Kira-kira change-nya itu ada di mana Pak? Ini blok programming yang jadi tugas akhir atau tugas akhir mahasiswa disupport sama blok programming nih? Disupport ya, ceritanya gimana nih? Jadi tugas akhir mahasiswa disupport oleh blok programming. Oke, baik. Kalau di beberapa program studi gitu ya, di beberapa program studi misalnya di informatika sendiri memang agak ini ya, bukan dilarang ya, tidak dianjurkan gitu kan. Karena memang basicnya sudah computer science ya Pak. Betul gitu kan. Nah kecuali kalau mau bikin tools yang mirip visual programming untuk mempermudah dalam belajar pemrograman atau bahasa tertentu gitu kan. Itu dibuat tool softwarenya itu mungkin bisa. Tapi mungkin bagi jurusan-jurusan yang lain, elektro ataupun industri yang membutuhkan aplikasi gitu kan, untuk menampilkan data mereka dari hasil penelitiannya, pengen berbasis web, pengen berbasis mobile seperti itu gitu kan, atau ingin melakukan simulasi misalnya di IoT gitu kan harus ada alat segala macam gitu kan. Nah pakai visual programming seperti itu bisa sangat bisa memungkinkan. Jadi bisa gitu kan. Kan core dari mereka itu mungkin tidak hanya output aplikasinya kan, tetapi bagaimana mungkin metodologi, kedalaman materi dan lainnya dalam tugas akhir tersebut. Wah ini menarik banget ya teman-teman yang mungkin di luar jurusan computer science yang memang topik tugas akhirnya itu butuh bantuan tools yang berkaitan sama programming ya, terutama untuk visualisasi gitu ya Pak ya. Lalu kemudian mungkin support dari sistemnya. Nah ini bisa menggunakan blok programming. Ayo cepetan deh pokoknya daftar buat ITCamp nih apalagi ya Pak ya. Bener ya, kita sambil promosiin ITCamp nih teman-teman semua. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini apa kira-kira Pak, apakah selalu ada perkembangan update dari blok programming? Kan kalau kita bicara tentang traditional programming ya, dari mulai bahasa C, lalu kemudian C++, lalu kemudian sekarang ada C#, lalu kemudian ada Python dan lain sebagainya gitu ya Pak. Apakah blok programming itu punya versinya sendiri juga gitu? Ya, jadi kalau ngelihat dari historis ya, historis bahasa pemrograman sekarang itu kan mungkin ratusan bahasa pemrograman yang sudah dibikin gitu kan. Kemudian saat ini tuh bahasa-bahasa pemrograman itu cenderung trennya itu adalah dibuat lebih mudah gitu ya. Maka muncul visual programming untuk pembelajaran yang lebih mudah, pembelajaran buat aplikasi gitu. Begitu pula, jadi ada beberapa versi misalnya
kita mengenal satu tools misalnya namanya Scratch gitu kan. Nah, Scratch itu kan sifatnya open source, gratis gitu kan. Mungkin orang kurang suka dengan Scratch, pengen mengembangkan modul lain. Core Scratch diambil, dibikin lagi versi yang lain gitu. Itu ada banyak beberapa tools ya, turunan dari Scratch untuk visual programming ya. Jadi perkembangannya selalu seperti itu. Jadi Scratch nanti ada komunitasnya sendiri, misalnya Tinker ada komunitasnya tersendiri gitu kan. Semua ada segmennya masing-masing gitu. Termasuk untuk mendukung teknologi-teknologi yang baru gitu kan, yang dikenalkan itu pemrograman visualnya itu kan, untuk lebih mempermudah itu banyak yang dikembangkan gitu, seperti itu sekarang itu. Wow, sangat-sangat menarik. Dan bisa jadi mungkin salah satu dari teman-teman juga yang sudah, mungkin ada di sini ada yang sudah paham tentang programming, bisa menjadi salah satu pengembang ya Pak, pengembang untuk blok programming sendiri ya Pak. Oke, kira-kira Pak, kalau ada orang yang mau belajar tentang blok programming, ya, ada persyaratan khusus nggak? Mungkin dari PC-nya atau mungkin dari gadgetnya sendiri gitu ya, untuk belajar blok programming. Kan kalau kita misalkan belajar tradisional programming gitu ya, kadang-kadang punya persyaratan khusus ya Pak ya. Nah, kalau blok programming sendiri ada nggak sih syarat khususnya Pak? Kalau yang saya lihat atau saya pernah praktekkan itu, syarat khususnya adalah satu, pasti harus punya PC atau laptop. Yang kedua, punya browser. Yang ketiga, punya akses internet yang sudah cukup untuk bisa belajar visual programming. Okay. Karena apa? Kita mengenal istilahnya ya, IDE-nya itu Integrated Development Environment atau lingkungan pengembangannya itu sudah cukup dengan menggunakan browser saja. Okay. Jadi tinggal drag and drop di browser seperti itu, kita sudah bisa menghasilkan suatu aplikasi atau suatu permainan gitu kan dari blok programming itu gitu. Jadi persyaratannya sangat ringan gitu ya, persyaratan sangat ringan. Ada juga mungkin gitu kan yang perlu sahabat-sahabat Itikam, saya tidak koneksi internet saya misalnya tidak stabil. Ya mungkin syaratnya nanti ada juga versi desktopnya istilahnya ya, ada versi desktopnya yang bisa diunduh, diinstalkan, baik itu berbasis Windows, rata-rata seperti itu. Oke. Ya. Jadi berarti bisa online, bisa offline ya Pak ya? Bisa online, bisa offline seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan kita belajar programming itu butuh pemahaman tentang algoritma, apakah blok programming ini juga membutuhkan hal itu Pak? Yang pastinya mungkin sahabat-sahabat Itikam ataupun adik-adik nggak tahu ya apa itu algoritma. Iya betul ya, betul. Agak sedikit ini ya. Nah jadi pada dasarnya memang ya sahabat-sahabat Itikam, algoritma itu adalah langkah kita dalam menyelesaikan permasalahan gitu kan, yang langkah-langkah tersebut harus disusun secara sistematis dan logis lah seperti itu. Nah kadang-kadang nih Bu Ulfa, di keseharian kita juga sudah mengimplementasikan yang dimaksud dengan algoritma itu, tetapi secara tidak sadar bahwa kita sudah mengimplementasikan itu. Nah bagi adik-adik atau sahabat Itikam sekalian juga sama gitu kan, untuk belajar pemrograman yang tradisional atau visual programming pasti secara tidak langsung gitu kan, terutama di visual programming kita mengimplementasikan langkah-langkah tadi gitu kan, mengimplementasikan algoritma itu seperti itu. Oke. Berarti sebetulnya kita akan belajar dengan sendirinya gitu ya Pak? Yeah. Oke, mantap banget nih. Nah, lalu kemudian Pak, kalau misalkan kita tadi berdiskusi tentang jenjang ya, jenjang orang yang belajar tentang programming. Nah, kalau misalkan kita akan membuat suatu konsep pembelajaran nih Pak, atau misalkan kita ingin memberikan pelajaran programming untuk anak SD, SMP, SMA, bahkan kuliah atau dewasa, itu kira-kira tools apa yang tepat digunakan Pak untuk setiap jenjang usia tersebut? Oke, untuk setiap jenjang ya, kalau kita melihat dari best practice atau yang pernah dilakukan gitu kan, jadi yang pertama itu untuk usia kurang lebih 6-10 tahun lah gitu, tingkatan SD gitu kan, visual programming seperti Scratch, Tinker gitu
mulai bisa dikenalkan, ya, mulai bisa dikenalkan. Kemudian mungkin tingkat SMP, SMP biasanya itu sudah mulai keingintahuannya lebih biasanya. Nah, mungkin bisa mengenalkan visual programming yang lebih tinggi lagi, ya, walaupun dengan Scratch ataupun Tinker itu ataupun dengan tool yang lain itu bisa juga. Tapi ketika mulai tingkat SMA seperti itu baiknya mungkin diajarkan, ya, selain visual programming adalah traditional programmingnya, gitu kan, mengenal bahasa pemrograman, mengerti caranya bagaimana komputer bekerja atau aplikasi bekerja di komputer gitu. Jadi mengerti lebih dalam, ya, lebih dalam bagaimana misalnya suatu aplikasi itu bekerja di dalam komputer itu seperti apa sih jalannya. Kalau dengan visual programming itu kan ditutupi semua tuh. Jadi secara visual akan lebih terlihat mudah gitu kan. Tapi di belakangnya itu pasti kan ada kode program yang berjalan di situ. Ada bagaimana mentranslasikan dari bahasa bahasa pemrogramannya menjadi bahasa yang dikenali komputer. Tahu nggak Bu Ulfa? Komputer itu komputer itu mengenal bahasa apa? Bahasa pemrograman saja. Bahasa pemrograman. Ya, iya nggak sih teman-teman? Nah, jadi kan komputer itu hanya mengenal ini ya, digit ya. Oh iya. 1 0 1 0 kan, apa itu? Betul. Biner. Ya, bilangan biner ya. Biner kan, ada false positif, negatif gitu kan gitu. Nah, komputer kan hanya mengenal itu. Nah, sekarang kita kan mau memberikan instruksi kepada komputer. Berarti kita selayaknya manusia kan, kita ngobrol nih pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bu Ulfa mengerti, saya mengerti kan? Pakai bahasa Indonesia nih, sama-sama paham. Nah, sekarang kalau misalnya Bu Ulfa mau ngobrol sama orang Korea, gimana? Annyeonghaseyo gitu ya. Gimana tuh? Pakai bahasa Korea, Pak. Pakai bahasa Korea kan? Iya, betul. Atau misalnya pakai bahasa persatuan internasional, pakai bahasa Inggris. Dua-duanya bisa paham kan? Betul. Nah, kita sama komputer sekarang. Kita mau menginstruksikan komputer misalnya tolong tampilkan halaman web seperti itu. Maka kita harus mengerti bahasa komputer ya, Pak. Betul ya? Ya, paham. Gitu kan, kalau untuk tingkat lanjut itu paham cara kerjanya. Nah, di sini bahasa pemrograman kemudian ditranslasikan baik itu oleh istilahnya ya, oleh compiler atau interpreter itu menjadi bahasa mesin. Betul. Nah, bahasa mesin inilah nanti yang akan dipahami oleh si komputer tersebut gitu untuk menjalankan itu. Jadi ada penterjemahnya lah dari bahasa kita ke bahasa pemrograman ke bahasa mesin sehingga mesin itu bisa paham. Begitu. Oke, menarik banget. Tapi kita nanti mungkin ada session khusus ya, membahas tentang traditional programming ya, Pak ya. Ya. Sepertinya akan juga menarik minat dari sahabat Itikam. Baik, kira-kira Pak ada pesan khusus nggak nih buat teman-teman mungkin sahabat Itikam yang ingin mulai belajar tentang block programming? Selain harus daftar ke Itikam ya, jangan lupa. Ya, sumber daya itu untuk belajar sekarang sih banyak. Tinggal kitanya mau komitmen nih, mau belajar apa dulu gitu ya. Itu. Kemudian yang kedua, kita tentukan satu sumber. Misalnya dari Itikam, kita belajar dari modul-modul yang sudah ada di situ. Nah, kita komit karena kalau belajar dasar, menguatkan dasar dalam programming itu setidaknya kan kita mengetahui instruksi ya. Biasanya komputer itu kan menjalankan perintahnya itu secara sekuensial ya, dari sekuensial berurut seperti itu. Kemudian yang kedua adalah logika, jika maka gitu kan. Yang ketiga adalah repetisi atau pengulangan. Biasanya dasar-dasarnya seperti itu. Itu kuatkan aja dulu gitu kan, sehingga membentuk logika dalam pemrograman bagi si yang mau belajar. Nah, kemudian dari situ ketika sudah paham ya, maka bisa dilanjut ke tahap berikutnya ya, yang lebih intermediate ya atau advance gitu ya. Triknya seperti itu. Jadi yang kedua gitu kan, setelah ada sumber yang jelas, yang kedua ada mentor yang jelas juga. Itu juga mesti wajib, walaupun gitu ya, wajib ya Pak. Walaupun ya mentor itu ya bisa ya dengan tutor yang dari sumber pembelajaran kita, ya dari dosen, dari guru gitu kan, atau dari yang ini yang bisa mengarahkan kita gitu kan.
Terus kalau mentornya misalnya dari internet, gimana? Kalau dari internet itu luas gitu ya, luas, jadi tidak fokus. Kalau ChatGPT, ChatGPT nanti ya. Kita ada session khusus membahas tentang ChatGPT. Sudah mulai fokus Iya. pembahasannya, jadi seperti asisten pribadi kita. Tetapi kan kita tidak tahu apakah itu betul, benar, salah, atau misalkan sesuai yang seharusnya gitu kan. Harus ada penilaian dari ahlinya juga kan, seperti itu. Jadi ada mentor yang jelas, ada tadi sumber pembelajaran jelas, mentor yang jelas. Kemudian yang namanya belajar sekarang itu kan tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Semua sudah tersedia kan tadi. Maka everywhere, anytime. Betul. Komitmen. Betul. Ya, komitmen untuk belajar ya terkait dengan materi yang misalnya ada struktur modul, kita belajar komitmen mau berapa jam sehari, itu dilakukan secara terus-menerus kontinu. Sehingga apa? Itu akan membentuk kebiasaan. Nah, ketika sudah terbiasa seperti itu, kemudian triks yang berikutnya adalah mencoba untuk membuat aplikasi yang benar-benar dibutuhkan atau berjalan gitu kan. Jadi tidak hanya copy paste dari contoh, misalnya istilahnya apa ya? ATM. Amati, tiru, modifikasi. Nah, amati dalam belajar kita mengamati instruktur atau mengamati modul, ya kita amati, oh seperti ini. Tiru berarti kita mempraktekkan apa yang ada di modul, apa yang ditugaskan instruktur, kita mempraktekkan pemrograman tersebut. Nah, sekarang tinggal modifikasi. Jadi modifikasi ini harusnya muncul di pertanyaan kita. Kalau contoh seperti ini bisa nggak diubah? Ya, kita modifikasi. Atau modifikasinya adalah membuat aplikasi dari potongan-potongan pembelajaran modul menjadi aplikasi yang ya setidaknya berguna lah. Gitu kan, seperti itu. Berarti sebetulnya programming juga butuh skill dan butuh kreativitas ya Pak ya? Pastinya. Iya, betul. Ya, pastinya. Seperti itu. Jadi, nah itu sudah latihan continue praktis ya dengan dengan membuat aplikasi. Tidak perlu yang kompleks-kompleks, yang sederhana, karena dari pembuatan aplikasi tersebut biasanya kita akan learning by doing, learning error, belajar menghandle error. Ketika bikin seperti ini kok malah error. Nah, kita belajar, oh error ini karena apa? Kita kadang-kadang tanya ke mentor atau cari solusi ke internet, ya. Error seperti ini karena apa? Solusinya seperti apa? Jangan sampai baru dapat error udah desperate ya Pak ya? Iya, jangan sampai error gitu kan? Error, jadi otaknya ikutan error. Jadi langsung gitu. Langsung tak buntu gitu. Ya, nggak gitu ya. Nggak gitu ya. Jadi biasanya kalau rata-rata itu kan belajar dari error, ya belajar dari error. Jadi kita tahu kebiasaan kita, kesalahan kita gitu kan dalam memprogram itu seperti apa. Kita bisa tahu dari error tersebut. Itu. Nah, itu tips-tipsnya lah kira-kiranya. Karena kalau berbicara tentang error, ada juga beberapa website ya Pak ya yang memang khusus untuk programmer ya, untuk bertanya kepada programmer lainnya gitu. Karena saya pernah melakukannya waktu S2 istilahnya kita kenal yang namanya site-nya, salah satunya nggak apa-apa disebutin, nggak promosi. Ya nggak kayaknya ya. Pokoknya adalah X ya. Xflow gitu kan misalnya. Itu biasanya yang menemukan error, kemudian bertanya di situ, kemudian ada dijawab gitu kan. Walaupun memang fungsi seperti itu saat ini dengan perkembangan AI sudah mulai bisa digantikan, tapi harus tetap diverifikasi dari jawabannya. Betul. Salah satunya pakai ChatGPT itu ya Pak ya. Bisa. Oke, bakal menarik banget karena turunan dari topik hari ini tuh panjang banget teman-teman. Kalau kita selesaikan hari ini, kita bisa bubar hari ini. Iya. Jadi, tapi ada satu lagi yang apa nih Pak? Kan tadi baru sampai ke error gitu kan. Iya, betul. Nah, kalau mulai sudah pede, sudah apa gitu kan, mulai menawarkan diri untuk bikin aplikasi. Oh, oke. Karena bisa jadi cuan ya Pak, benar Pak? Bisa salah satunya itu. Bisa salah satunya itu jadi cuan, atau bikin aplikasi-aplikasi yang gratis, kemudian misalnya menggunakan app inventor, bikin aplikasi sederhana gitu kan, entah itu untuk permainan atau untuk quotes gitu kan, di publish di Google
apa Google, misalnya Google Play Store. Ya, sampai ke situ banyak yang menggunakan segala macam. Nanti bisa dimasukin ads gitu dan lain-lain. Pokoknya kalau misalnya setelah proses tadi dilalui sampai dengan debugging ataupun proses error seperti itu, sudah mulai muncul kepedean, bikin aplikasi yang aplikasinya itu digunakan oleh orang lain, sehingga aplikasi itu yang digunakan oleh orang lain kita dapat feedback, ya, kita dapat feedback aplikasi itu kurangnya apa, butuhnya apa, gitu kan? Karena di dalam nanti belajar programming juga, gitu kan, kita tidak hanya skill dalam mengimplementasikannya, tapi ada skill untuk mendengarkan kebutuhan, skill untuk merealisasikan dari apa yang diinginkan menjadi code-nya, seperti itu. Jadi jangan berputus asa gitu dengan dapatnya project atau dengan dapatnya membuat aplikasi digunakan oleh orang lain. Itu juga kita belajar juga kan. Jangan berhenti di situ saja. Betul. Gitu ya. Oke, menarik sekali teman-teman semua. Pokoknya yang teman-teman semua sahabat ITCamp yang memang punya minat tentang block programming, atau nanti kita akan bahas secara khusus Pak terkait dengan traditional programming. Lalu kemudian tadi juga kita sempat membahas sedikit tentang ChatGPT wah banyak sekali nanti akan turunan topik yang bisa kita bahas di sini. Silakan teman-teman semua yang kira-kira mungkin nanti punya minat untuk belajar tentang block programming ini, nanti bisa daftar lewat ITCamp ya Pak ya. Nanti bisa dipilih banyak sekali di situ course-course yang teman-teman bisa pilih, dan yang paling bisa mendukung teman-teman itu adalah karena bisa diakses di mana saja dan kapan saja, dan teman-teman juga bisa memanage itu sendiri, kapan harus mulai dan kapan harus selesai. Dan yang pasti harganya juga relatif bersahabat ya, jangan khawatir. Iya, yang penting nanti ada gratisannya. Yang pasti gini, nanti lupa lah bikin program gitu kan, untuk ngisi-ngisi gitu ya. Ayo programming dari mulai tadi traditional programming, visual programming, kemudian sampai sekarang itu kan less programming. Jadi bikin aplikasi tanpa ngoding gitu. Kalau tadi kan ada visualnya, nah sekarang bikin aplikasi tanpa ngoding gitu kan, bisa ya ada lah. Ntar juga ada topiknya lagi lah, jadi panjang lah hari ini kita diskusi ya. Oke, terima kasih sahabat ITCamp sudah bersedia mendengarkan diskusi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat di sana, dan semoga kita bisa bertemu, karena memang ITCamp menyediakan banyak sekali narasumber yang memang qualified teman-teman semua, yang yang bisa mendukung pembelajaran teman-teman lebih berkualitas ya dan efisien. Terima kasih sahabat ITCamp, sampai bertemu kita kembali, sampai jumpa, semangat pagi ya. Semangat paginya. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.